Pak Mahfud, di zaman Pak Mahfud kalau tidak salah Bang, itu di judicial review pasal dinasti di undang-undang pilkada Bang. Dikabulkan sama Pak Mahfud itu sekitar 2015 atau 2016. Iya 2015. Apakah putusan itu putusan yang cedera? Jadi tuduhan-tuduhan ini pernah terjadi sebelumnya kok. Dan itu dikabulkan nggak pakai paman juga kok. Jangan yang itu kemudian dianggap fair, yang ini dianggap tidak fair. Kalau itu saya tidak bisa melupakan. Saya luka karena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu buat kita semua, salam sejahtera bagi kita semua ya teman-teman. Kembali lagi bersama saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan melihat momen di mana Bung Hasan Atsbi membongkar habis-habisan dosa Prof Mahfud MD gitu ya, di saat beliau masih di pemerintahan Pak Jokowi ya. Ini terbongkar gitu ya, cocoknya bikin judulnya terbongkar satu persatu dosa Prof Mahfud MD dikuliti Hasan Atsbi gitu ya, cocok ya untuk judulnya teman-teman ya. Mungkin ya, tapi teman-teman bisa komen nanti di bawah judulnya yang cocok ya. Ya, di sini teman-teman ada yang sangat menarik gitu ya. Bung Hasan Atsbi ini juga buka-bukaan soal dosa Profesor Mahfud gitu di saat menjadi ketua MK. Ini teman-teman kacau juga ini kan. Nah, itulah akhirnya ketika orang baik dinodai, ada lagi orang baik yang akan menolongnya begitu kan. Ya begitu teman-teman, pasti ada. Seperti pepatah bilang ya kan, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Nah gitu ya, kejelekan akan dibalas dengan kejelekan gitu. Nggak ada yang namanya kejelekan akan dibalas dengan kebaikan gitu kan, kecuali gitu kan kasih gitu ya kan. Itu teman-teman ya, mengasihi gitu ya. Nah ini sampai Bung Akbar Faisal ini teringat kembali gitu, dia memflashback teman-teman, dan beliau menyatakan bahwa sangat sakit hati dengan keputusan itu gitu ya. Dan ini lucu lah gitu ya teman, bikin kita ngakak juga gitu ya gitu. Tanpa berlama-lama teman-teman, mari kita simak dulu video berikut ini. Saya mengundang Bro Hasan ke sini untuk membicarakan ada ruang publik yang berpendapat seperti ini. Makanya saya pengen luruskan bahwa dalam soal politik ini nggak boleh ada judgement moral, saya yang benar orang lain yang salah Bang. Nggak ada judgement moral kayak gitu Bang. Ini kan semua perjuangan kepentingan Bang. Jika kemudian ternyata bahwa yang diperjuangkan itu adalah sesuatu yang bisa diukur secara logika dan etik berikut dengan seluruh mekanisme perundang-undangan, bahwa ini adalah untuk kepentingan satu dua pihak dalam skala yang sangat kecil, itu juga kita Bang, harus bersikap kalau saya mau maju pilpres dan saya merasa mampu untuk menjadi calon wakil presiden, saya nih, saya terkendala umur saya, boleh nggak saya judicial review ke MK Bang? Oh boleh. Itu perjuangan saya. Apakah saya jelek gara-gara itu? Tentu saja tidak. Tentu saja enggak. Kenapa kalau orang lain perjuangan itu jadi jelek? Kalau kemudian ternyata di dalam kenyataannya, di dalam prosesnya, dan ada orang yang bisa menelisik itu, bahwa itu tidak berdiri sendiri, kemenangan dan atau peluang itu, apakah kemudian juga kita harus terima begitu saja, Bro? Itu proses lain, Bang. Apakah perjuangan saya itu jelek, Bang? Oh, enggak jelek kan? Sama sekali tidak. Jadi orang lain berjuang waktu itu juga enggak jelek kan? Sama sekali tidak. Nah, tapi lagi-lagi, sorry kalau itu clear, saya setuju. Kalau itu saya setuju. Iya. Saya Akbar Faisal, anak seorang tentara berpangkat rendah, pengen menjadi presiden, boleh dong. Iya. Hasan Atsbi, anak entah siapa gitu, pasti orang terhormat, boleh dong. Tapi ketika saya memperjuangkan itu, Anda memperjuangkan itu, tetapi menggunakan mekanisme yang tidak bisa diukur dan bisa diterima dengan logika-logika publik kita, apalagi ada sadar pelanggaran di dalamnya, dan itu dikatakan oleh para pihak, menurut saya pada bagian ini kita perlu berdebat.
Tapi itu kan sudah putusan pengadilan. Oh iya, kalau itu sudah selesai. Sudah putusan Iya. pengadilan kan, Bang? Iya. Jadi maksud saya begini, orang melabel ketika tidak sesuai dengan pikiran dia, semua melanggar etika, semua jahat, semua jelek, semua berdosa. Sementara kalau giliran dia, jadi gini, ketika ada putusan MK nomor 90, semua orang pengen batalin itu, Bang. Ketika ada putusan MK nomor 70, ini pihak-pihak yang pengen batalin putusan MK nomor 90 mempertahankan supaya putusan MK itu dipertahankan. Masuk akal. Begitu nggak kejadian? Bingung. Orang-orang yang sama nih, ketika putusan MK nomor 90 tahun 2020 Ini 90 tentang Gibran. tentang Gibran, Oke. itu semua orang ini Saya pengen ulangi, batalkan itu. Tentang Pak Gibran, dia sudah terpilih. Iya, Oke. maksudnya pokoknya tentang usia calon Oke. presiden, wakil presiden, kalau tidak dimaknai sedemikian, itu semua orang pengen batalin. Nah, ketika ada putusan MK nomor 70, orang-orang yang dulu pengen ngebatalin ini, pengen ini dipertahankan. Sama-sama putusan MK. Gini bro, supaya kita terukur kita punya diskusi, yang kita bicarakan ini tentang mekanisme kemudian bagaimana keputusan itu diambil. Nah, ini kan konspirasi bagaimana keputusan Siapa tersebut. yang membangun konspirasi itu? Iya, semua yang teman-teman yang tidak setuju dengan majunya seseorang bangun konspirasi ini diintervensi lah sama paman. Ini diintervensi lah sama itu. Buktinya ketika pasal ini digugat dan tanpa ada paman, ketika putusan ini digugat kembali di MK tanpa ada paman, putusannya memperkuat putusan nomor 90. Ini kan putusan ini bukan nggak di judicial review deh, Bang. Begitu dia otomatis jadi undang-undang, dia di judicial review lagi di MK. Putusan nomor 90 itu. Keluarlah putusan MK dengan hakim tanpa melibatkan paman. Justru menguatkan putusan MK nomor 90. Abang bisa cek loh Saya putusan agak MK-nya. confused bagian itu. Abang bisa cek loh putusan MK-nya itu. Saya cuma lupa nomornya aja. Iya. Digugat lagi nih putusan MK nomor 90 ini digugat lagi ke MK karena udah jadi undang-undang kan? Ya, digugat lagi sekarang. Bukan, waktu Di masa masa itu. Pilpres digugat lagi. Oke. Diputuskan oleh hakim MK tanpa melibatkan Anwar Usman. Ya. Memang perkuat itu. Oke. Kita apa namanya itu agak banyak sekali masalah yang sedang saya mencoba untuk konfirmasikan ke Bro Hasan sebagai kepala komunikasi presiden. Kita memperdebatkan itu panjang lebar. Oke. Ya. Ya. Sekarang kita maju selangkah karena waktu terbatas. Menyangkut dengan ini yang agak mengkhawatirkan saya sebenarnya Ya. tentang hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya. Ada yang mengatakan sudah mulai ada keributan segala macam. Coba jelaskan ke kami, bro. Saya berikan ruang kali ini, Anda menjelaskan dalam versi istana sebenarnya ada apa? Enggak ada apa-apa kan sebenarnya ya? Atau memang ada apa-apa? Iya, sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuman saya memahami ada orang yang punya harapan-harapan ada apa-apa. Oke. Ini semua yang sangat baik, semua yang sangat smooth. Bahkan Pak Jokowi memfasilitasi, menyiapkan dukungan-dukungan untuk pemerintahan Pak Prabowo. Menurut saya ini bisa jadi benchmark loh, Bang. Tradisi peralihan kekuasaan di Indonesia belum pernah seperti ini. Ketika presiden yang mau selesai menyiapkan kebutuhan presiden berikutnya. Ini pertama kali, Bang. Kalau ini berlanjut lagi 5 tahun, 10 tahun lagi, ini bisa jadi tradisi yang bagus nih. Nah, terus orang, ya mungkin adalah beberapa kalangan yang berharap ada apa-apa, kemudian membangun sebuah teori begini-begini. Yang paling dahsyat itu menurut saya ketika di acara Rapimnas Gerindra. Kita nonton lalu. itu, kita nonton itu. Kan kelihatan gestur, kelihatan ekspresi, kelihatan bagaimana cerianya mereka berdua, bagaimana mereka berdua bertukar pujian, dan menurut saya itu bukan pujian yang dibuat-buat. Oke. Itu kan sebenarnya mau ditutupi pakai apa? Mau ditutupi pakai apa? Gini, kalau ada perbedaan, Bang, saya sama Abang nggak pernah musuhan, nggak pernah bertengkar, tapi kita pasti ada perbedaan, kan, Bang? Betul, Bang? Iya. Beda dua manusia itu pasti ada perbedaan. Tapi ini bukan hal-hal yang prinsipil. Karena presiden yang sekarang itu betul-betul dengan tulus, dengan ikhlas menyiapkan fondasi buat presiden berikutnya. Bahkan anggaran, Bang, untuk tahun 2025 mungkin baru kali ini anggaran prioritas presiden berikutnya disiapkan oleh presiden hari ini. Udah dimasukin. Udah dimasukin. Yang kemarin 8 tanggal 16 program prioritas Agustus itu kemarin. disiapkan. Dulu Pak Jokowi ketika dilantik kosongan, Bang. Ya. Maksudnya program prioritasnya belum ada di tahun 2024 itu belum ada di tahun 2014. 2015 belum ada. Nah, kalau 2014 itu di tangan saya. Abang sadar kan itu investasi Sama sekali kosong. kosong kan gitu. Kosong. Karena ini nggak kosong. Oke.
Bahkan program prioritasnya Pak Jokowi ini, misalnya IKN, dikasih bottom line aja dulu. Makanya orang suka berteori, ini IKN tidak akan dilanjutkan. Kenapa? Anggarannya cuma 100 sekian miliar. Padahal ini Pak Jokowi siapin semuanya ya? Pak Jokowi siapkan semuanya, kecuali IKN itu dikasih bottom line aja, Bang. Seperti apa anunya? Iya, saya lupa 165 miliar atau apa, kan padahal anggarannya pasti triliunan. Jadi itu bottom line aja, supaya bisa jalan dulu. Nanti ketika Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo punya BA-bun kan, Bang. Jadi dia nanti yang akan tentukan ini, berapa yang mau dia kasih untuk pembangunan IKN. Ruangnya di Pak Prabowo nanti. Berarti tahun anggaran depan? Ya. Oh, oke. Gitu. Jadi tahun 2025 nanti Pak Prabowo yang tentukan pembangunan IKN jumlahnya berapa. Nggak di fait accompli sama Pak Jokowi, Pak. Ini kan indah, Pak. Oke. Coba bayangkan kalau Pak Jokowi bisa aja kan, Bang, tiba-tiba fait accompli misalnya. Pokoknya pembangunan IKN saya gedein deh. Oke. Pembangunannya Pak Prabowo biar Pak Prabowo yang tentukan belakangan. Ini enggak. Program prioritasnya Pak Prabowo dikasih semua, Bang. Dikasih anggarannya semua, itu diutamakan. Pembangunannya Pak Jokowi yang mau dilanjutkan dikasih bottom line aja. Biar nanti Pak Prabowo yang ngasih berapa yang harus ditaruh di situ. Indah sekali sebenarnya. Terus orang mikir ada masalah, Bang. Ada jarak, ada pertengkaran. Menurut saya ini terlalu dibuat-buat. Kalau sebagai sebuah harapan dari orang yang hari ini pengen melampiaskan unek-unek, melampiaskan sakit hati, ya silahkanlah. Tapi kalau dari saya mau mengatakan ini transisi yang luar biasa. Nggak ada apa-apa sama sekali ya? Transisi yang bukan nggak ada apa-apa, dinamika ada lah, Bang. Tapi ini transisi yang luar biasa. Bagaimana kami publik harus memahami tentang Kim ya? Silakan diminum. Tentang Kim yang tampaknya ada orang mengatakannya bubar jalan. Saya mungkin lebih memilih kata moderat. Tidak berjalan seperti yang seharusnya, terutama di beberapa daerah. Itu harus kita maknai seperti apa? Loh, saya agak susah bicara soal politik Kim ini, Bang. Kepala kantor kepresidenan soalnya, Bang. Kenapa emang? Nggak ngurusin politik. Oh. Nggak ngurusin politik ya? pilkada. Ya, aku lupa. Ternyata harus bicara tentang. Oke. Ya, atas nama pemerintah saya bisa bicara lah. Bisa menggambarkan yang saya tahu sependek perjalanan saya bersama pemerintah. Yang saya tahu tentu saya bisa sampaikan. Tapi kalau bagian politik praktis ya, politik pilkada dan segala macam mungkin saya tidak bisa masuk ke sana. Bagian ini kenapa sampai saya tanyakan karena ada orang yang mengatakan bahwa lagi-lagi ya teman-teman kita juga sih, para analis dan para pengamat itu yang mengatakan bahwa tampaknya pada Kim yang tidak berjalan seperti adanya itu menandakan bahwa agenda Pak Jokowi untuk akhir pemerintahannya itu tampaknya tidak berjalan, dan pada beberapa bagian yang dimaksud agenda Pak Jokowi itu yang bagian kita dengar bahwa Pak Jokowi ingin agar kemudian kaki-kakinya masih ada di daerah-daerah, maka ada beberapa kandidat yang tampaknya harus menang. Saya sebut salah satu contohnya di Jawa Tengah misalnya, ya kan? Kita dengarlah itu, bro. Ya, sebagai masyarakat politik kan kita bacalah itu. Nah, dengan tidak jalannya itu, maka kemudian dikatakan bahwa tampaknya tidak berjalan lancar. Pada bagian tertentu, ada yang mengatakan bahwa ini membuat posisi Pak Prabowo menjadi rumit. Di satu sisi dia ingin menghargai pertemanan dengan Pak Jokowi, tetapi efek politik dari peristiwa-peristiwa itu mau tidak mau mempengaruhi perhatian dia. Apa jawaban Anda? Menurut saya yang soal pilkada ini semua pihak sudah terima. Menurut saya ya. Saya tidak mau masuk ke dalam bagaimana mereka membentuk sebuah koalisi dukungan dan segala macam untuk pilkada. Tapi menurut saya ini kan proses demokrasi yang nggak kalah pentingnya, Pak. Proses demokrasi yang juga nggak kalah besarnya. Pilkada ini memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik di daerah itu juga nggak kalah pentingnya untuk menuju Indonesia emas itu, ini nggak kalah pentingnya itu. Presiden yang bagus penting, tapi kepala daerah, gubernur, bupati yang bagus itu juga nggak kalah penting. Serentak lagi lebih dari 500 pemilihan yang akan kita jalani. Jadi ini fokus yang akan jadi jadi perhatian masyarakat. Tapi resource-nya memang kan terbatas, Bang. Resource itu terbatas, Bang, karena kader-kader terbaik mereka mungkin sudah ikut pilkada kemarin, ikut pileg kemarin mah. Kader-kader politik terbaik sudah pada ikut pileg kan. Dan yang terbaik-terbaik itu memang sudah lolos jadi anggota DPR kan. Dan resource mereka juga mungkin habis kan, Bang. Exhausted yang kayak gini-gini. Jadi ketika misalnya nyari calon
itu juga mungkin nggak gampang. Tapi kalau misalnya ada beberapa terbuka peluang, ada orang-orang lain yang coba masuk, itu juga mungkin nggak bisa dihalangi, Bang. Jadi menyatukan ini, ya, atau kemudian membuat ini, ya udahlah kita sama-sama, tapi kita 2 calon, itu juga mungkin terbuka, Bang. Hari ini terbuka, karena apalagi syaratnya sekarang sudah mulai turun nih. Ya. Tidak lagi 20%, tapi 7,5%, ada yang 6,5%. Sudah turun jauh. Jadi terbuka peluang untuk itu. Dan tapi kan kita lihat nggak ada keberatan dari pihak manapun, Bang. Dari pihak Kim nggak ada keberatan, dari pihak misalnya diduga-duga nih Pak Jokowi pengen menaruh orang-orang, ini juga nggak ada keberatan soal itu. Jadi kita ngelihat juga dengan proses yang ada ini, kalau memang ada, Bang, ambisi itu pasti kelihatan orang yang keberatan kan. Ya. Ini nggak ada yang kelihatan keberatan, Bang. Santai-santai aja semua dan nggak ada gaduhnya sama sekali gitu. Setelah itu semua kelihatan smooth sama sekali. Jadi menurut saya semua bisa terima dengan baik. Gitu. Soal apakah kemudian sikap tidak keberatan atau menerima itu karena setelah ditimbang-timbang tak ada gunanya juga ribut-ribut, ya mungkin itu hal yang lain. Itu hal yang lain. Tapi pada faktanya tidak ada yang keberatan kan. Tidak ada yang keberatan dan nggak ada yang marah-marah nih soal ini. Ya, saya ada 2 pertanyaan terakhir dari diskusi kita yang sangat menarik ini, Bro. Pertama itu adalah gini. Lagi-lagi penonton kita itu suka pada peristiwa. Nah, Ada banyak orang, baik yang terbuka maupun tidak terbuka, yang secara terang-terangan mengatakan kecewa dengan Pak Jokowi. Bahasa lugasnya seperti itu. Dalam bahasa yang sedikit agak ribet, mengatakan gini, kenapa Pak Jokowi berubah bahkan pada 1 tahun terakhir, bahkan pada saat legasi yang hebat itu bisa dipertahankan. Dan beberapa narasumbernya itu sangat ekstrim. Di tempat saya ini, di forum saya juga, Pak Mahfud itu pada podcast yang terakhirnya itu, kebetulan kami collab itu, bahkan sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi harus bertanggung jawab total pada semua kerusakan ini. Saya sejujurnya menjadi sedih ya. Di satu sisi kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi menciptakan banyak prestasi juga, terkhusus sekali infrastruktur. Sekedar mengingatkan, Bro, di tim transisi dulu 2014 saya yang namanya infrastruktur bidang saya. Jadi saya merasa ya agenda-agenda itu tercapai. Tapi banyak bagian juga tidak. Dan yang menyuarakan ini adalah orang-orang yang pernah bersamanya. Saya tidak perlu menyebutkan banyak nama lagi yang lainnya. Coba sampaikan kepada kami. Anda harus memitigasi nantinya ini seperti apa? Ya, kalau saya sih memang posisinya orang-orang yang keberatan tadi itu, orang-orang yang melihat ini harus tanggung jawabnya Pak Jokowi ini. Itu mungkin sebenarnya orang-orang yang juga perlu ikut tanggung jawab. Ya harus fair dong, Bang. Misalnya cuma 1 tahun dia terakhir sama Pak Jokowi, kemudian yang salah cuma 1 tahun terakhir, 9 tahun terakhir nggak ada salah gitu. Dia juga harus fair dong. betul banget. Ada orang yang 9 di antara 10 tahun Pak Jokowi, 9 tahun dia sama-sama Pak Jokowi. 9 tahun dia ikut berkuasa. Terus tiba-tiba yang salah cuma 1 tahun terakhir. Dan kemudian mereka merasa bahwa mereka bukan bagian dari Jadi kalau ada prestasi, ayo kita klaim prestasi itu sama-sama. Betul banget. Karena mungkin Anda lebih panjang bersama Pak Jokowi dibandingkan saya nih. Saya baru 2 bulan bersama Pak Jokowi resmi. Betul banget. Jangan kemudian merasa sok suci. Kalau ada prestasi, klaim ini sama-sama prestasi. Tapi kalau ada masalah juga, ini masalah yang harus kita tanggung sama-sama. Kan nggak mungkin Pak Jokowi tanpa kelemahan. Ada yang achieve, ada yang tidak achieve. Bisa aja, Bang. Ada yang sudah selesai, ada yang masih harus dilanjutkan. Bisa aja. Tapi itu masalah kita sama-sama. 9 tahun mereka bersama Pak Jokowi, terus tiba-tiba Pak Jokowi harus tanggung jawab sendirian terhadap apa yang menurut mereka ini jadi masalah. Jika kemudian logikanya dibangun bahwa 9 tahun itu Pak Jokowi excellent, terus tiba-tiba 1 tahun terakhir tetapi satu tahun kemudian Pak Jokowi merusak apa yang telah dibangunnya sendiri pada beberapa bagian yang sudah kita diskusikan, itu nggak bisa diterima juga logika itu. Merusak itu definisi mereka karena bertentangan dengan maunya mereka atau gimana, Bang? Enggak, seperti yang kita kan bahas tadi soal maksudnya hukum, gitu. misalnya gitu. Iya, kalau misalnya gabung ini tapi misalnya Mas Gibran jadi cawapresnya Ganjar misalnya. Dengan putusan MK yang sama. Dan kemudian menang. Menurut orang-orang itu rusak. Makanya saya bilang ini perdebatan relatif sekali, Bang. Nggak bisa dikasih dengan judgement moral. Saya nggak pernah terima judgement moral dalam politik. Ini pertarungan kepentingan, kita harus fair itu. Betul banget. Politik kan pertarungan kepentingan. Kenapa Anda Realistis. menolak
adjustment moral dalam politik itu, tidakkah itu sesuatu yang sangat Kecuali berada? sifatnya universal, Bang. Ini nggak universal. Kalau misalnya sama-sama mereka itu oke, nggak sama-sama mereka itu nggak oke. Ya, Makanya saya bilang, orang-orang yang mungkin hadir di meja abang ini, kemudian mereka bilang Pak Jokowi harus bertanggung jawab atas semua ini, 9 tahunnya minimal mereka juga harus ikut tanggung jawab. setuju. Saya baru 2 bulan ini, Bang. Harus menjawab semuanya. Enggak, saya nggak komplain soal ini. Ya. Tapi buat saya harus fair. Daripada judgement moral lebih baik fairness, Pak. Betul, Bang. Ngelihatnya secara fair aja. Coba putar 360 derajat. Jangan melihat sesuatu dari sudut pandang 45 derajat terus. Betul. Sempit sudut berpikir kita. Gokil. Jadi menurut saya begini. Pak Mahfud di zaman Pak Mahfud kalau tidak salah, Bang, itu di judicial review pasal dinasti di undang-undang pilkada, Bang. Dikabulkan sama Pak Mahfud. Tentang? Dulu tuh kan nggak boleh tuh, Bang, satu ke atas, satu ke samping, satu itu nggak boleh maju pilkada, Bang. Entar dulu. Kebetulan pasal itu saya yang bikin Nah, di undang-undang pemilu. iya, undang-undang. Nah, Nah, jadi kalau suaminya bupati, istri nggak boleh maju, anak saya nggak boleh lupa maju. ya. Iya. Tapi kayaknya masanya Bang Patrialis Akbar itu. Ketuanya waktu itu saya lupa siapa. Tapi waktu itu di masanya Bang Patrialis. Saya ingat. Iya. Gitu. Karena kami yang bikin. Iya, tapi pasal apa itu satu langkah ke seingat depan. saya itu Pak belakang Mahfud, gitu. Bang. Seingat saya itu Pak iya, Mahfud. Oke, mungkin. Seingat saya tuh Pak Mahfud itu sekitar 2016, 2015, 2016. Iya, 2015. Iya. Ataupun misalnya itu bukan Pak Mahfud, Bang. Apakah putusan itu putusan yang cedera? Ini kan digugat oleh anak-anak bupati-bupati yang mau maju pilkada. Lalu saya lengkapi, anak-anak bupati Yang mau maju pilkada. yang merupakan terindikasi dinasti. Ya mau nggak mau kan, pasal itu melarang dia maju karena Iya. bapaknya bupati. Betul. Masih aktif. Tapi Itu diputuskan oleh MK, nggak ada paman juga pada itu. Itu kejadian, guys. Kejadian sekarang. Jadi tuduhan-tuduhan ini pernah terjadi sebelumnya kok. Dan itu dikabulkan nggak pakai paman juga kok. Jangan yang itu kemudian dianggap fair, yang ini dianggap Ya. tidak fair. Kalau itu saya tidak bisa melupakan. Saya luka karena itu. Karena Abang boleh luka, Bang. Abang boleh luka, tapi menurut saya itu keputusan yang fair aja. Iya, karena itu betul-betul seandainya itu tidak dicabut, karena itu salah satu undang-undang yang saya pernah membuat banyak undang-undang DPR. Menurut saya ini salah satu yang terbaik. Dicabut sama MK, pusing awak waktu itu kan. Gitu Dicabut sama MK. Jadi menurut saya ada banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya pernah terjadi di masa lalu, tapi di masa lalu nggak pernah dipermasalahkan. Hari ini dipermasalahkan. Nah itu tadi teman-teman ya, videonya gokil ya. Jadi memang saya cocok banget lah pokoknya kalau Bung Hasan Hasbi diangkat menjadi staf komunikasi presiden, staf khusus di bidang komunikasi untuk presiden gitu ya. Dia udah tertata rapi dan sebagainya gitu ya. Beda pada saat dulu ketika tim Limbong ya, Limlong ya, yang ininya tim pemenangannya Anies di 01 kemarin yang dipecat diganti oleh Pak Jokowi ya. Kalau menurut saya Bung Hasan Hasbi ini memang bagus gitu untuk berkomunikasinya, tertata rapi gitu ya, dan ya tenang gitu, sesuai sama feelingnya, narulinya Pak Jokowi kalau menurut saya ya. Jadi semuanya itu terbantahkan semua gitu. Sekaligus dosa-dosa Prof Mahfud MD terbongkar semua gitu. Jadi pokoknya nilai kalian sendirilah nanti coba menilai ya dari apa yang disampaikan beliau tadi gitu ya, yang diutarakannya gitu ya. Kalian coba nilai, nanti tulis di kolom komentar gitu. Kalau cocok kalian rasa cocok bilang gitu ya kan. Itu teman-teman ya. Saya setuju apa kata beliau, baru aja keluar gitu ya dari pemerintahan Jokowi langsung menjelekkan Pak Jokowi gitu ya. Itu dalam sekali teman-teman. Gitu. Habis manis sepah dibuang gitu ya. Banyak, itulah wujud watak seorang penjilat gitu kalau menurut saya teman-teman ya. Karena dia begitu keluar dari pemerintahan Pak Jokowi langsung menjelekkan Pak Jokowi gitu. Apalagi
beliau ini sempat juga kan bilang saya akan mengabdi terus gitu, saya akan menjadi dosen, kata Pak Mahfud MD. Ternyata berbalik teman-teman, dia tur panggung ke panggung menjelekkan nama Pak Jokowi, padahal sebentar lagi Pak Jokowi akan pensiun gitu kan. Itu teman-temannya, apalagi menjelekkan Pak Jokowi dan keluarganya gitu kan, itu kan tidak baik. Sosok yang tadinya sudah dilihat wish netral gitu kan, ternyata tidak teman-teman, ya berbalik gitu, malah dia terus menskakman gitu ya, menjelek-jelekkan, memberikan statement-statement yang tidak bermutu. Sampai di YouTube channel Mahfud MD ini juga dia menggelar gitu, karena nggak ada undangan podcast gitu kan ataupun wartawan, dia bikin channel YouTube sendiri gitu ya, dan menjelaskan dan sebagainya. Ciri-cirinya kayak Aba Amin juga nanti nih, Aba Amin Rais yang selalu nyerocos gitu ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya kalau sudah sakit hati gitu, kalau udah sakit hati teman-teman, memang langsung gelap gulita gitu, gurita atau gelap gulita gitu ya, gelap gulita teman-teman, pengennya nyerang terus ya, pengennya terobos terus, pengennya kalau bisa dia itu diinjek-injek gitu ibaratnya ya. Tapi harus tahu, ingat umur Pak gitu ya. Ingat umur Pak gitu ya, tolong ingat umur Pak gitu ya. Ya itu ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian, boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kolom komentar saya persilakan buat teman-teman ya, jangan malu-malu untuk tuliskan sekata dua kata masukan-masukan dari kalian dari apa video yang sudah kita tayangkan tadi ya teman-teman. Itu ya teman-teman, pesan saya tetap pokoknya jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye bye.